untuk peluncuran Terima bukunya. kasih, bukunya seru banget ya. Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas terkait apa sih yang terkandung di dalam buku barunya Prof ini gitu. Terkandung bahwa aku melihat bahwa perbedaan, aku mungkin bikin komparatif tadi ya antara bagaimana aku melihat Indonesia dan melihat Rusia. Apa sih perbedaan yang melahirkan bangsa Rusia itu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tough, bangsa yang terus mampu bergerak memajukan dirinya, dan kenapa rakyat Rusia itu menghormati pemimpin. Jadi apapun kebijakan pemimpin itu diikuti. Saya rasa akhirnya ketika kita kontemplasi, kita akhirnya sadar bahwa rakyat Rusia itu rakyat yang sudah sadar diri. Dia sadar budayanya, dia sadar peradabannya, dia menggali dari apa leluhurnya miliki gitu. Jadi sesuatu yang mereka miliki itu mereka terus kagumi. Contoh tadi yang Pak Rocky Gerung bilang soal Lenin. Kalau di kita mungkin patung-patung itu udah dirubuhkan gitu kan, tapi tidak, mereka tetap menghormati sejarah sepahit apapun yang pernah dilewati. Dan itu saya rasa kejujuran. Mungkin salah satu untuk menjadi syarat negara paripurnanya Bung Karno itu adalah bagaimana kita mampu jujur. Yang kedua adalah kita melihat perjuangan Bung Karno melahirkan bangsa ini bulan Bung Karno ya. Saya kalau mau ngomong ini mau nangis gitu karena saya ingat sajaknya. Tapi intinya adalah kita itu harus seperti Bung Karno. Apapun yang kita tatap, gunung, laut, apapun, kita itu melihat Indonesia. Jadi ingat kita itu satu. Kita terus menjaga itu semua. Dan itu saya melihat bahwa kita sedang kehilangan itu. Kita semua sedang sibuk dengan diri kita masing-masing. Kita riuh dengan kepentingan kita masing-masing, sehingga akhirnya lupa merefleksi diri. Yang kedua, saya sudah lelah melihat orang-orang menyalahkan pemimpin. Akhirnya yang saya bilang salah adalah diri kita sendiri. Kita terlalu memilih diam. Tadi saya sampaikan dari 1 juta satu orang, kita sebenarnya bisa mempengaruhi 2 juta orang sekian. Jadi menurut saya kalau kita berani bersuara, menyadarkan sebuah kebenaran, pasti 2.600.000 orang itu juga akan sadar. Kalau kita memilih diam, si 2 juta orang sekian itu juga akan terdiam. Dan itulah menurut saya kekuatan dari buku ini, bagaimana kita merefleksi diri kita dan membangkitkan kesadaran diri untuk berani berbuat, berani menilai sesuatu dengan objektif, dan nggak pernah takut. Nggak pernah takut pada kebenaran. Oke, sekarang kalau kita bersuara terkadang kan khawatir nanti dihajar sama buzzer-buzzer nih Prof gitu. Gimana supaya Emangnya aku nggak pernah ditahan? Emangnya aku nggak pernah dihajar? Ya akhirnya kita kokoh aja pada pendirian kita, pada apa yang kita yakini benar, karena pada akhirnya mereka akan terdiam. Iya kan? Pada akhirnya mereka akan terdiam. Tapi jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan terus berpikir buat Indonesia dan berani bersuara. Tapi bersuara itu yang benar, yang punya data, yang punya bukan suara yang asal suara atau suara bayaran. Itu kalau itu mesti dihilangkan. Tapi betul-betul suara yang lahir dari keheningan diri, yang kemudian menyadarkan kita kenapa kita ada, kenapa bangsa ini ada. Dan itu yang mesti kita renungkan. Sekali lagi kita ada di bulan Soekarno. Saya berharap bulan ini menjadi momentum penting mengingat darah semua pengorbanan yang diberikan leluhur kita untuk lahirnya bangsa ini. Ada Mbak Putih Soekarno di sini. Mbak Putih temenin aku dong. Ada Mbak Putih di sini yang bisa bagaimana contohnya beliau terus bersuara tentang Pancasila misalnya. Itu adalah sesuatu yang kita harus kembali ke jati diri. Jadi di Pancasila itu kan semuanya masuk. Pemikiran, teknologi gitu kan, kebatinan semuanya ada. Dan itu sangat ya Mbak. Spiritualitasnya masuk. Ya karena saya mungkin sampaikan juga terkait dengan Pancasila. Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu bukan diciptakan oleh beliau, tetapi Pancasila itu digali dari bumi Indonesia yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki kearifan lokal. Mbak Koni mengatakan Trihita Karana, lalu kemudian kita punya dari Sunda juga ada Silih Asih, Silih Asuh, Silih Mawangi, dan kearifan lokal lainnya, semuanya kalau kita ambil saripatinya itu ada di dalam Pancasila kita. Maka tadi saya sampaikan, mungkin kita tidak sadar bahwa kita mempunyai mantra, kalimat sakti untuk bangsa kita, yaitu Pancasila. Kita sibuk seperti yang tadi Mbak Koni katakan dengan segala kesibukan yang tidak berkontemplasi kepada diri, pada Indonesia, akhirnya kita melupakan itu. Dan hari ini marilah kita kembali pada koridornya. Koridor kesadaran. Iya. Oke. Sedikit aja dari sekian banyak pemimpin di Indonesia. Prof, sejak kapan berpikir bahwa ada kekeliruan dalam sebuah kepemimpinan atau bernegara ini sehingga menuangkan dalam pikirannya dalam buku ini? Kalau saya melihatnya begini, saya kembali ya, ini bulan Soekarno dan tadinya tuh pemikiran Soekarno susah. Saya akses sampai akhirnya saya kemudian bersahabat dengan Pak Hasto Kristianto dan makin bisa mengakses pemikiran Soekarno. Saya juga belum beruntung bisa berteman dekat, bersahabat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang Ibu Mega yang menurut saya sering disalahpahami karena kalian tidak kenal beliau dari dekat. Tapi sebenarnya beliau itu adalah orang yang sangat kaya pemikiran, sangat kaya wawasan.
Dan itulah kemudian saya nggak akan bilang yang ini bagus yang itu buruk, tapi sebenarnya kita dari semua harus jujur menilai dan kemudian menghargai. Jangan pernah lagi menjudge orang sembarangan, dan yang paling penting adalah berhenti menyalahkan siapapun dan mulailah menyalahkan diri sendiri. Hari ini Indonesia menjadi begini, menjadi unconscious, is because our fault, not anyone else. Itu aja kira-kira itu. Thank you.